Di salah satu pasar tradisional Jakarta, suasana pagi selalu ramai dengan aktivitas pedagang dan pembeli. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada kekhawatiran yang dirasakan para pedagang kecil. Setiap hari, mereka harus menghadapi kelompok tertentu yang meminta pungutan. Seorang pria berbadan besar mendekati Bang Udin, penjual gorengan yang telah bertahun-tahun berjualan di sana. Dengan nada tegas, pria itu berkata, "Bang, jangan lupa iuran hari ini, ya. Kita semua harus ikut aturan di sini." Bang Udin menghela napas. "Berasa terapkan. Tapi, dagangan saya belum banyak laku hari ini. Bisa besok saja?" Tanyanya hati-hati. Namun, pria itu hanya tersenyum kecil dan menepuk bahunya, dan jangan sampai ada masalah. "Ya, Bang." Di sudut lain pasar, Ibu Siti yang berjualan sayur menghadapi situasi serupa. Seorang pria datang menghampirinya dan berkata, "Bu, iuran minggu ini gimana? Sudah siap, kan?" Ibu Siti menatap tumpukan dagangannya yang masih banyak tersisa. "Dagangan saya belum terlalu laku. Pak, bisa diberikan waktu sedikit lagi?" Pintanya dengan nada harap. Pria itu menghela napas, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Kita semua ingin ketertiban di sini. Bu Tana, saya harap minggu depan tidak ada kendala, ya?" Ibu Siti hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang telah lama ada. Bukan hanya pedagang, tetapi para tukang ojek di sekitar terminal pun mengalami hal yang sama. Setiap harinya, mereka harus memberikan sebagian dari penghasilannya kepada pihak yang mengatur wilayah itu. Suatu pagi, seorang pria menghampiri Pak Slamet, seorang tukang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di sana. "Pak, setorannya sudah siap, kan?" Tanyanya dengan ramah tapi penuh harapan. Pak Slamet mengusap keringat di dahinya. "Hari ini penumpang masih sepi. Mungkin nanti sore saya bisa lengkapi," jawabnya. Pria itu mengangguk, tetapi mengingatkan, jangan sampai tertunda terlalu lama. "Pak, kita semua ingin kerja dengan tenang, tidak hanya di pasar dan terminal." Pemilik warung kecil juga mengalami kondisi serupa. Di sebuah warung nasi, Rina, sang pemilik, tengah menghitung hasil penjualan ketika seseorang masuk dan duduk di bangku depan kasir. "Rina, jangan lupa soal yang minggu lalu." "Ya," ujarnya santai. Rina tersenyum kaku, masih mengumpulkan. "Bang, bisa diberikan waktu sedikit lagi?" Tanyanya penuh harap. Pria itu menyesap kopinya perlahan lalu berkata, "Kita semua ingin usaha berjalan lancar, kan? Saya yakin kamu bisa segera menyelesaikannya." Rina hanya bisa tersenyum, memahami maksud di balik kata-kata itu. Di tempat lain, seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang parkir menghadapi situasi serupa. Ia menjaga kendaraan pelanggan, dengan harapan bisa mendapatkan sedikit uang tambahan untuk keluarganya. Namun, seorang pria mendekatinya dan berkata, "Kamu baru di sini, ya? Kalau mau tetap jaga parkiran, ada aturan yang harus diikuti." Pemuda itu mengangguk cepat, merasa segan. Di balik semua ini, aparat kepolisian sebenarnya menyadari situasi yang terjadi. Namun, dalam banyak kasus, mereka menghadapi kendala besar dalam menertibkan keadaan. Beberapa wilayah sudah lama berada dalam pengaruh kelompok tertentu, sehingga upaya penertiban seringkali terhambat. Seorang petugas yang bertugas di daerah tersebut mengungkapkan kegelisahannya. "Kami ingin menindak, tapi setiap kali kami turun, situasi di lapangan sangat kompleks. Banyak pihak yang harus diperhitungkan. Akibatnya, masyarakat kecil terus merasa tidak memiliki perlindungan yang cukup dan terpaksa menerima keadaan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari." Tidak jarang, ketika aparat mencoba melakukan razia, informasi sudah bocor lebih dulu. Setiap kali patroli dilakukan, mereka mendapati kawasan tersebut sudah sepi dari aktivitas yang mencurigakan. Salah satu petugas berkata, "Kami sering datang, tapi selalu terlambat. Seolah-olah mereka sudah tahu sebelum kami tiba." Fenomena ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap penegakan hukum. "Kami ini rakyat kecil mau mengadu ke siapa? Kalau polisi saja sulit bertindak, bagaimana dengan kami?" keluh seorang pedagang. Selain itu, ada rasa takut yang mengakar di masyarakat. Banyak yang enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena khawatir akan konsekuensinya. "Saya pernah dengar ada yang coba melapor, tapi setelah itu dagangannya malah jadi susah," ujar seorang penjual di pasar. Rasa khawatir ini semakin membuat premanisme berkembang tanpa perlawanan berarti. Para pelaku seakan memiliki kendali penuh atas lingkungan mereka, sementara warga hanya bisa berusaha bertahan. Dalam beberapa kesempatan, pihak kepolisian memang berhasil menangkap beberapa individu yang dianggap berperan dalam praktik ini. Namun, seperti yang diungkapkan seorang petugas, menangkap 1-2 orang bukan solusi jangka panjang. Struktur mereka sudah terbentuk lama, dan selalu ada orang baru yang muncul menggantikan.
Tanpa strategi yang lebih menyeluruh, tindakan penegakan hukum hanya bersifat sementara, Tommy Dapchuntus benar-benar mengubah keadaan. Kondisi ini akhirnya menimbulkan dilema besar bagi aparat penegak hukum. Mereka memahami bahwa masyarakat membutuhkan perlindungan, tetapi di sisi lain, upaya untuk membersihkan wilayah ini dari pengaruh kelompok tersebut memerlukan strategi yang lebih kuat. Kami butuh dukungan yang lebih luas, baik dari pemerintah maupun masyarakat, ujar seorang perwira polisi. Namun sampai saat itu tiba, rakyat kecil hanya bisa berharap ada perubahan besar yang benar-benar mampu mengembalikan keamanan di lingkungan mereka. Hari demi hari berlalu, tetapi keadaan tidak juga berubah. Ketidakmampuan aparat untuk memberikan solusi nyata membuat masyarakat semakin frustasi. Pedagang kecil, tukang ojek, hingga pemilik warung merasa seolah dibiarkan menghadapi tekanan ini sendirian. Kalau polisi saja tidak bisa berbuat apa-apa, kami harus bagaimana? Keluh Bang Udin kepada sesama pedagang, banyak dari mereka mulai berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, selain menerima keadaan. Beberapa bahkan memilih menutup usaha mereka lebih awal atau pindah ke tempat lain, meskipun itu berarti kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Di berbagai sudut kota, suara keluhan semakin nyaring terdengar. Para tukang ojek yang setiap hari dipungut setoran mulai kehilangan kesabaran. Kami kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi tetap saja hasilnya diambil orang lain, ujar Pak Slamet dengan wajah letih. Ibu Siti, yang setiap hari harus menyisihkan uang untuk iuran wajib, hanya bisa mengelus dada. Kami ini cuma cari makan, tapi kenapa rasanya seperti harus bayar UPT terus? Katanya sambil merapikan dagangannya. Perlahan, keputusasaan menyelimuti warga kecil. Sebagian warga mencoba mengadu ke pihak berwenang, tapi hasilnya selalu sama. Laporan diterima, namun tidak ada tindakan nyata yang bisa mengubah keadaan. Setiap kali ada razia atau patroli, situasi memang terlihat tenang untuk sementara waktu, tetapi tidak butuh lama bagi keadaan kembali seperti semula. Kami sudah lapor berkali-kali, tapi yang berubah cuma 1-2 hari. Setelah itu kembali lagi seperti biasa, ujar seorang pemilik warung yang sudah bertahun-tahun bertahan di lokasi tersebut. Rasa frustrasi ini akhirnya membuat beberapa warga nekat mengambil langkah sendiri. Ada yang berusaha melawan dengan tidak mau lagi membayar pungutan, tetapi risikonya terlalu besar. Saya pernah coba bilang enggak mau bayar, tapi setelah itu dagangan saya diganggu, kata seorang pedagang yang meminta namanya dirahasiakan. Kondisi ini semakin mempertegas ketidakberdayaan mereka. Tidak ada perlindungan, tidak ada keadilan, hanya rasa takut yang terus menghantui kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah keputusasaan itu, secercah harapan mulai muncul. Salah satu staf kepresidenan yang sedang melakukan kunjungan ke wilayah tersebut mendengar langsung keluhan warga. Saat sedang mengunjungi pasar untuk meninjau kondisi ekonomi rakyat kecil, ia dihampiri oleh beberapa pedagang yang dengan penuh keberanian menyampaikan keresahan mereka. Pak, kami mohon bantuan. Kami sudah tidak tahu harus mengadu kemana lagi, ujar salah satu pedagang dengan mata berkaca-kaca. Mendengar keluhan itu, staf kepresidenan tersebut tidak tinggal diam. Ia segera mencatat semua laporan dan berjanji akan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Bapak Presiden tidak akan membiarkan rakyat kecil terus-menerus berada dalam tekanan seperti ini, ujarnya dengan nada serius. Para pedagang saling berpandangan, seolah untuk pertama kalinya mereka merasakan harapan. Apakah kali ini akan ada perubahan nyata? Apakah Prabowo akan benar-benar turun tangan untuk menuntaskan masalah yang sudah bertahun-tahun membelenggu mereka? Begitu laporan dari staf kepresidenan sampai ke meja Presiden Prabowo, ia segera menggelar rapat darurat bersama para jenderalnya. Dengan ekspresi serius, ia membaca laporan yang berisi keluhan. Rakyat kecil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Ini tidak bisa dibiarkan, ujar Prabowo tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Rakyat harus merasa aman di tanahnya sendiri. Para jenderal yang hadir langsung mengangguk, menyadari bahwa perintah ini bukan sekadar wacana, tetapi instruksi langsung yang harus segera dijalankan. Prabowo kemudian menunjuk beberapa jenderal terbaik untuk memimpin operasi besar-besaran. Saya tidak mau ada setengah-setengah. Kita harus bersihkan Jakarta dari premanisme sekali dan untuk selamanya. Lanjutnya, instruksi pun diberikan kepada kepolisian dan pasukan khusus untuk mulai bergerak. Tidak hanya sekadar patroli biasa, tetapi operasi berskala besar yang dirancang untuk benar-benar membongkar jaringan yang telah lama menguasai berbagai wilayah strategis. Dalam waktu singkat, intelijen dikerahkan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi utama yang menjadi pusat aktivitas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam itu, tim gabungan dari kepolisian dan pasukan khusus bergerak menuju beberapa markas, utama kelompok preman yang telah lama menjadi momok bagi masyarakat.
Salah satu target utama adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota yang selama ini digunakan sebagai tempat berkumpul dan merencanakan aksi mereka. Saat pasukan mendekati lokasi, suasana mencekam. Lampu-lampu jalan redup, dan hanya terdengar suara langkah kaki para petugas yang bergerak dalam formasi. Begitu aba-aba diberikan, mereka langsung menerobos masuk. Teriakan terdengar di dalam gedung ketika para preman menyadari bahwa mereka sedang digerebek. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, sementara yang lain memilih untuk melawan. Bentrokan pun tak terhindarkan. Kursi dan meja beterbangan, suara benturan dan teriakan memenuhi ruangan. Salah satu petugas berteriak, "Jangan ada yang kabur!" Semuanya menyerah atau kami akan bertindak tegas. Namun, beberapa preman yang bersenjata tajam tetap mencoba memberikan perlawanan, memaksa pasukan untuk bertindak cepat. Dalam hitungan menit, situasi menjadi semakin panas, dan operasi penertiban ini berubah menjadi pertempuran sengit antara aparat dan kelompok yang selama ini menguasai jalanan Jakarta. Bentrok antara aparat dan kelompok preman semakin sengit. Beberapa anggota kelompok itu tampak tak gentar meskipun sudah diperingatkan. Mereka melawan dengan penuh keyakinan, seolah tak takut menghadapi aparat yang bersenjata lengkap. Salah satu petugas mencoba melumpuhkan seorang preman yang terus maju tanpa rasa takut. Tetapi pukulan dan dorongan tampak tidak berpengaruh. Mereka seperti tidak merasakan sakit. Seru salah satu anggota tim. Beberapa petugas mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari lawan yang mereka hadapi. Para preman itu terlihat percaya diri, seolah merasa tak terkalahkan. Mereka mengenakan berbagai benda yang tampak seperti azimat atau jimat di tubuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum sinis ketika petugas mencoba menangkap mereka. "Percuma, kalian tidak bisa menyentuh kami," ujar salah satu dari mereka. Namun, aparat yang sudah berpengalaman tidak terpengaruh oleh hal ini. Dengan taktik dan strategi yang terlatih, mereka mulai mencari cara untuk melumpuhkan para preman yang masih bertahan. Di tengah kekacauan itu, pimpinan preman yang dikenal sebagai Bang Jago berdiri di tengah ruangan dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan sebuah kalung dengan batu hitam yang dipercaya memberikan kekuatan khusus. "Kalian pikir bisa menang di sini? Sudah banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang berhasil," teriaknya. Namun di tengah pertarungan, salah satu petugas berhasil mendekati dan menarik sesuatu dari tubuhnya. Jimat yang selama ini ia pakai. Begitu jimat itu terlepas dari tubuhnya, perubahan drastis terjadi. Bang Jago yang tadinya begitu kuat dan tak tergoyahkan, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Wajahnya berubah panik, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya dengan suara gemetar. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh aparat. Dalam hitungan detik, ia berhasil dilumpuhkan dan tidak lagi bisa memberikan perlawanan. Para anak buahnya yang melihat kejadian itu langsung kehilangan keberanian, dan satu persatu menyerah. Dengan tumbangnya pemimpin mereka, operasi pembersihan pun berakhir dengan kemenangan bagi aparat. Para preman yang tersisa segera diamankan dan dibawa untuk menjalani proses hukum. Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya bisa bernapas lega. "Terima kasih, Pak. Akhirnya kami bisa berjualan dengan tenang," ujar seorang pedagang sambil menitikkan air mata. Dengan operasi ini, Jakarta kembali menjadi kota yang lebih aman bagi rakyat kecil, membuktikan bahwa negara tidak akan pernah kalah oleh ketidakadilan.